Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 57 dan 58 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 57 dan 58 adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Selanjutnya terjemahan ayat 58 adalah sebagai berikut. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Demikianlah terjemahan dari ayat 57 dan 58 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, dapat terlihat bahwa ini adalah larangan untuk menjadikan musuh-musuh Islam dan pengikutnya dari golongan dua kelompok ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin sebagai pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang mengejek dan mempermainkan syariat Islam yang suci, sempurna, dan mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka melakukan hal yang demikian karena kepicikan akal mereka. Allah berfirman dalam ayat 57 surat Al-Maidah yang tadi kita telah bacakan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir yang musyrik. Jadi maksud kata min di antara di sini adalah untuk menjelaskan, seperti firman Allah dalam ayat 30 surat Al-Hajj yang artinya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu. Sebagian ulama membacanya al-kuffar wal-kuffar, itu dengan mengkasrahkan huruf akhirnya, dan ulama lain membacanya dengan huruf terakhir yang berharakat fathah. Mereka menafsirkan firman Allah ayat 57 surat Al-Maidah yang artinya, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, itu orang musyrik. Jadi maksud dari ayat 57 ini adalah dengan mengatakan, janganlah kalian memilih ahli kitab dan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah orang-orang musyrik. Sedangkan kalimat dalam surat Al-Maidah ayat 57, yaitu kalimat yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman, itu penafsiran atau takwilnya adalah, bertakwalah kalian kepada Allah untuk memilih musuh-musuh kalian dan musuh-musuh agama kalian sebagai pemimpin. Juga kalimat dalam ayat 57 ini yang artinya, jika kamu orang-orang beriman. Jadi maksudnya adalah dengan syariat Allah yang telah diambil oleh mereka sebagai permainan dan bahan ejekan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian,
niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri akan siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Selanjutnya, firman Allah dalam ayat 58, di mana terdapat kalimat yang artinya, dan apabila kamu menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, ini maksudnya adalah jika kalian mengumandangkan azan untuk menyuruh mereka mengerjakan sholat, di mana sholat ini adalah amalan yang paling mulia bagi orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki hati. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat pada ayat 58 surat Al-Maidah yang artinya mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi bila menyeru atau seruan azan untuk melaksanakan sholat, maka mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Di sini yakni tentang makna-makna beribadah kepada Allah dan syariatnya. Dan ini adalah sifat-sifat dari pengikut setan, di mana mereka bisa, bila ada azan atau ajakan untuk mengikuti sholat, maka mereka menjadikannya bahan ejekan. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan ayat tersebut. Apabila azan sholat diserukan, maka setan lari sampai kentut, sehingga dia tidak mendengar azan itu. Bila azan itu telah selesai, mereka datang kembali. Apabila iqamah sholat dikumandangkan, maka dia lari. Bila iqamah itu sudah selesai, maka dia datang kembali. Kemudian dia, si syaitan tersebut, mengganggu di antara orang-orang, mengganggu di antara seorang orang itu dengan jiwanya. Dia akan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, tentang sesuatu yang tidak pernah dia ingat selama sebelumnya. Sehingga orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia laksanakan. Bila salah seorang dari kalian tidak tahu berapa rakaat yang telah dia laksanakan, maka hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Sini maksudnya sujud sahwi. Ini hadis ini adalah muttafaq alaih. Di sini Az-Zuhri berkata, Allah Ta'ala telah menyebutkan seruan azan itu dalam kitabnya dengan firman-Nya, yaitu dalam ayat 58 surat Al-Maidah, yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu Madzurah bahwasanya Abdullah bin Muharris telah mengabarkannya. Pada saat itu dia anak yatim yang diasuh oleh Abu Madzurah. Dia berkata, aku berkata kepada Abu Madzurah, hai paman, sesungguhnya aku keluar menuju Sam, dan aku khawatir akan ditanya tentang seruan azanmu. Maka dia mengabarkan kepadaku bahwa Abu Madzurah telah berkata kepadanya, iya, aku keluar bersama beberapa orang dalam rombongan dan kami berada pada sebagian jalan menuju Hunain. Sementara rombongan Rasulullah SAW baru pulang dari Hunain. Lalu kami berjumpa dengan Rasulullah SAW pada pertengahan jalan. Kemudian muazzin Rasulullah SAW mengumandangkan azan untuk sholat di sisi Rasulullah SAW. Lalu kami mendengar seruan muazzin, sementara kami dalam keadaan menjauhkan diri.
sementara kami sedang dalam keadaan menjauhkan diri. Kemudian kami berteriak meneriukannya dan menjadikannya bahan ejekan. Rasulullah SAW pun mendengar suara tersebut. Lalu beliau mengirim utusan kepada kami hingga kami berdiri di hadapan beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang terdengar olehku mengangkat suaranya?" Lalu semua orang mengisyaratkan kepadaku, dan mereka memang benar. Lalu beliau melepaskan mereka dan menahan aku. Beliau bersabda, "Berdiri lalu kumandangkanlah azan." Aku berdiri dan tidak ada sedikit pun yang aku benci dari Rasulullah SAW. Tidak juga dengan beliau perintahkan kepadaku. Maka aku berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajarkan kepadaku kalimat azan tersebut. Beliau bersabda, "Ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Lalu beliau memanggilku pada saat aku selesai dari mengumandangkan azan. Beliau memberikan kepadaku satu buah kantong yang bersih perak. Lalu beliau meletakkan tangannya pada jambul Abu Mazurah. Kemudian wajahnya, dadanya, jantungnya, hingga tangan Rasulullah SAW sampai pada pusar Abu Mazrurah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dan atas kamu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengumandangkan azan di Makkah." Beliau bersabda, "Aku telah memerintahkanmu untuk melakukan itu." Maka segala sesuatu berupa kebencian kepada Rasulullah SAW itu sirna, dan seluruhnya kembali menjadi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Lalu aku pergi ke arah Itab bin Usaid, pekerja Rasulullah SAW. Lalu aku azan untuk sholat bersamanya atas perintah Rasulullah SAW. "Orang yang kamu jumpai dari keluargaku telah mengabarkan demikian kepadaku, dari orang yang telah berjumpa dengan Abu Mazrurah, sama seperti yang telah dikabarkan Abdullah bin Muharis kepadaku." Begitulah Imam Ahmad meriwayatkannya. Muslim telah meriwayatkannya dalam kitab Sahih. Begitu juga dengan 4 ulama pemilik kitab Sunan dari Abu Mazrurah yang namanya adalah Samurah bin Mi'yar bin Lauzan. Dia adalah salah satu dari 4 muazzin Rasulullah SAW. Dan dia adalah muazzin untuk penduduk Mekah. Dia dikaruniai dengan umur yang panjang. Semoga Allah meridhoinya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.